Oke guys, baik lagi sama gua karena data nggak bisa bohong ya. Hari ini Senin 13 Maret 2023 ya. IHSG pagi ini naik dikit aja 0,046. Oke. Ya, hari ini gue mau bahas curcol santai aja guys ya. Gue mau bahas UNTR lagi guys. Dan dimana kan isunya dia mau bagikan dividen 6.100 ya. Betul. Yaitu yield sekitar 24 persenan, 6.185. Nah, sekarang pertanyaannya, itu duitnya ada nggak sih? UNTR punya nggak sih kalau dia memang mau bagiin dividen 6.185 di final gini ya? Kalau lo lihat laporan keuangannya UNTR, dia tuh labanya 21 triliun guys, laba bersihnya ya untuk tahun 2002 kemarin. Itu berarti per EPS dia cuma punya 5.600. Per lembar itu ya 5.600 dan dia udah bagian 800 guys ya. 800 berarti dari 5.600 dikurang 105 berapa sih 6.185 ya. Gimana sih? 6185. Oke, 5631 dikurang 818. Nah, berarti sebenarnya per lembar dia tinggal 4.813 yang dia punya guys. Nah, dia kan pengen bagi 6185 nih. Pertanyaannya dia nombok dari mana? Ya. Nah, ini yang kita mau diskusiin ya. Berarti kan dia sebenarnya UNTR mungkin nggak bagiin segini. Nah, ini yang mau kita bahas ya. Jadi tuh UNTR kan laba sekarang udah ada 21 triliun guys ya. Kira-kira 21 triliun dan dia udah bagiin kira-kira 14% yang kemarin RP 800 berarti kira-kira 21 triliun. 21 dikali 14 berarti dia tuh sebenarnya udah bagi 2,9 triliun ya kan guys ya. Berarti duitnya dia kan ya 3 triliun lah. Berarti kasarnya duit dia kan tinggal 18 triliun. Sedangkan dia pengen bagiin sekitar di final ini ya 6185 berapa persen ya? Dari IPS terakhirnya berapa? 5631 ya. Itu dia mau bagiin kira-kira 9,8% lagi lebih banyak ya. Berarti kan 21 dikali 9,8 oh ya 1,98 sorry 1,098. Nah, dia mau bagiin 23 triliun lagi, guys. Jadi gini kan dia kan punya 21 triliun nih labanya. Ya, 21 triliun. Udah dibagiin dong interim 3 triliun, betul ya, tinggal 18 triliun. Nah, di final ini dia mau bagi 6.100 berarti dia mau bagiin 23 triliun lagi. Pertanyaannya 5 triliunnya itu dia nombok dari mana? Nah, itu ya. Mungkin nggak bisa dibagiin 6.100. Nah, ini yang mau kita bahas ya. Nah, yang mau dibahas itu ini yang mau kita bahas apakah UNTR itu duitnya ada atau enggak. Nah, dalam laporan keuangan guys, ada yang namanya laba ditahan ya atau laba dicadangkan atau belum dicadangkan ya. Nah, ini penting ya buat kita tahu kasarnya tingkat cash yang dimiliki sebuah perusahaan ada ngaruhnya di sini. Jadi nanti ada hubungannya sama UNTR ya, ada hubungannya ya. Jadi kita sama-sama belajar bareng. Pertanyaannya apa sih itu laba dicadangkan, belum dicadangkan, atau istilah lainnya laba ditahan atau tujuannya ya. Oke, ini gue dapat info dari LandX ya. Lo perlu tahu guys, gue juga masih belajar ya guys. Jadi bukan gue expert banget. Ya gue share aja apa yang gue tahu ya. Karena di dunia saham minimal lo harus ngerti gini-ginian kalau mau cuan ya kayak gitu. Oke. Apa itu laba ditahan ya? Laba ditahan itu keuntungan yang tidak dibagikan kepada para investor ya. Sesuai dengan RUPS ya. Dividen dan laba ditahan merupakan dua hal yang sangat berkaitan ya. Simpelnya jika laba ditahan dapat diartikan sebagai dividen yang tidak dibagikan. Misalnya begini,
Ini gue kasih contoh ya biar gampang. Ada perusahaan apa nih? Bukan perusahaan lah, warung lah. Ya warung sembako lah ya, anggaplah. Saya punya invest. Ya gue buka warung sembako, lu invest ke gue lah. Per tahun gue untung 10 juta. Bersih, laba bersih ya. Laba bersih itu lu harus ingat ya, laba bersih itu udah dipotong segala operasional lah, gaji karyawan, listrik, makan, minum, segala macam, semua tetek bengek itu udah dipotong dan lu dapat 10 juta. Itu laba bersih. Nah, dari 10 juta ini laba bersih nanti akan di RUPS kan. Ceritanya nih di warung lontong itu ya, punya gua. Berapa persen yang dibagikan jadi dividen? Dividen berarti dibagikan ke pemegang saham dan berapa persen yang buat perusahaannya. Nah, ternyata kita memutuskan membagikan 50%. Jadi 5 juta dibagikan ke pemegang saham dan 5 juta lagi buat si warung kelontong yang lagi ya perusahaan tempat kita taruh modal gitu. Nah, 5 jutanya inilah itu yang dicatat sebagai laba ditahan. Paham ya, guys? Laba ditahan atau laba dicadangkan. Atau belum dicadangkan lah, nanti ada bedanya dikit. Intinya laba ditahan ini nanti akan masuk ekuitas di pembukuan berikutnya. Ya, ekuitas dimasukin modal. Ya. Jadi nah itu ya, pokoknya kasarnya itu dulu. Oke, udah paham ya. Jadi dividen yang tidak dibagikan itu akan menjadi laba ditahan. Ya, atau laba yang dicadangkan ya. Laba dan akan masuk di kolom di laporan keuangan di kolom ekuitas nanti ya. Laba ditahan karena apa ya? Nah, ini biasanya laba ditahan nanti buat apa? Misalnya pertama, membayar utang perusahaan kalau ada ya. Kedua, membiayai operasional perusahaan mungkin ya. Kan dalam beberapa kondisi kadang-kadang operasional naik turun ya bebannya. Nah, itu bisa jadi dana cash. Intinya ini duitnya ada. Ya, laba ditahan ini duitnya ada, cashnya ada ya. Jadi bisa dipakai sewaktu-waktu sebagai modal cadangan ya enggak. Oke. Dan pengembangan usaha ya, bisa buat ekspansi. Ya guys, bisa buat ekspansi. Ya, jadi kasarnya kita bisa bilang laba ditahan ini itu duitnya ada. Ya, duitnya ada dan bisa dipakai perusahaan sewaktu-waktu dan bisa juga dipakai untuk pembagian dividen berikutnya bisa. Ya guys. Nah, ini nanti hubungannya erat sama UNTR ya. Jadi kalau UNTR punya laba ditahannya banyak dan dia bisa yang tadinya dia kan duitnya sekarang laba bersih tinggal 18 triliun ya. Dia mau bagiin 23 triliun. Bisa diambil 5 triliun dari laba ditahan itu. Nah, nanti kita lihat bareng-bareng di laporan keuangan UNTR-nya ya. Nah, laba ditahan dapat ditemukan di bagian di ekuitas ya guys. Nah, laba ditahan pasti akan masuk di ekuitas. Nah, biasanya sering disebut saldo laba yang belum dicadangkan atau saldo laba yang dicadangkan ya. Oke. Nah, jadi dari sini gua rasa lu udah ngerti ya guys. Gua udah jelasin cukup gue ringkasin intinya. Jadi laba dicadangkan atau laba yang belum dicadangkan atau satu laba ditahan ini itu duitnya ada. Cashnya ada. Ya guys, cashnya ada. Nah, sekarang kita lihat yuk. UNTR ini laba dicadangkannya ada berapa? Nah, ini laporan keuangan UNTR ya guys di IDX. Lu boleh buka yang ini atau yang ini ya. Kalau lu buka yang versi IDX-nya akan muncul seperti ini ya. Dan dia ada di kolom nih ekuitas ya. Ekuitas dia ada di kolom ini nih. Saldo dia kalau IDX versinya IDX yang udah dirangkum sama IDX itu dia akan tulis yang belum ditentukan penggunaannya ya. Yang telah dan belum. Nah, yang belum ditentukan penggunaannya ya. Itu UNTR punya 71 triliun, yes. Ya. Ini kalau di versi yang aslinya dari laporan perusahaannya itu lo akan ketemu di kolom ekuitas dan ada di sini nih. Saldo laba ya. Dicadangkan segini yang belum dicadangkan 71 triliun. Nah, jadi 71 triliun ini UNTR punya duitnya, guys. Punya, ya. Jadi dia duitnya ada dan tadi lo tanya, dia kan cuman punya 18 triliun sekarang nih, ya. Terus dia mau bagiin 23 triliun kabarnya. Ya nggak dengan RP 6.185. Dan lu tanya duitnya ada nggak guys?
Nah, sekarang kita sama-sama tahu bahwa duitnya itu ada. Ya kecil banget ya, jadi dia cuma nombok 5 triliun dari sini, ya cuma nombok 5 triliun ya, dia paling masih berkurang jadi 66 triliun. Ya, 66 triliun ya enggak. Jadi 66 triliun itu masih dana cadangan dan dia masih aman banget, guys. Jadi kasarnya ya. Jadi kalau dia mau bagi 23 triliun kepada pemegang saham, dia masih punya 66 triliun dana cashnya itu di saldo laba yang belum dicadangkan. Jadi masih aman banget. Kasarnya apa? Kasarnya kemungkinan UNTR membagikan Rp 6.185 itu gede kemungkinannya. Kemungkinannya gede karena datanya ada. Ya, memungkinkan. Ya. Jadi ya ada, jadi kemungkinannya gede ya, guys ya. Enggak, bukan sesuatu yang disebut halu juga kalau dia bagiin Rp 6.185. Kadang lu nanya ya, kenapa dia kok nggak pakai aja duit 70 triliun itu? Ini ya, 70 triliun ini buat ekspansi ya, atau gimana? Kalau gue penilaian pribadi gue ya, namanya ekspansi itu kan nggak gampang, guys ya. Nggak gampang ya, guys. Ekspansi itu bisa berujung pada kerugian. Kalau lu enggak hitung matang-matang gitu loh. Ya, jadi menurut gue kalau perusahaan yang bagus tuh nggak sembarangan ekspansi ya. Ekspansi kalau sembarangan rugi buat apa lu ngeluarin duit jadi rugi? Kecuali perusahaan busuk, alasannya ekspansi mulu padahal duitnya dimakan ya enggak. Ya ekspansi di perusahaan-perusahaan bodong yang dikorupsi ya enggak. Itu kan bisa terjadi kayak gitu kan. Nah, kalau perusahaan bagus itu kan pasti mikir-mikir mau ekspansi ya, makanya nggak sembarangan juga nih dia pakai dana. Dia masih punya 71 triliun, guys, gila banget ya. Jadi nggak sembarangan juga dia pakai dana, guys. Ya, harus dipikir ya, lebih baik nggak dipakai daripada kita lebih baik kan nggak dipakai, betul ya, daripada dipakai jadi rugi ya nggak, dengan perhitungan. Apalagi ini kan sektornya UNTR kan ada batu bara dan konstruksi macam-macam ya, itu kan bukan sektor yang gampang lo ngomong ekspansi gitu ya, bukan sektor yang gampang gitu untuk lo ngomong ekspansi ya, guys. Nah, jadi kasarnya UNTR punya duitnya, guys, 71 triliun. Jadi 18 triliun di laba bersih tahun ini dan 71 triliun di cadangannya. Cash, dan itu cash ya, guys. Cash. Jadi bisa dicairin kapan aja. Ya. Jadi kalau UNTR ambil 5 triliun dari 71 triliun ini untuk ditambahkan ke 18 triliun dan dia bagi 23 triliun total. Sangat make sense. Dia masih punya 66 triliun. Ya, masih punya 66 triliun. Nah, tapi tetap ya, guys, jangan ekspektasi terlalu tinggi. Tetap kita harus antisipasi bahwa ternyata UNTR tidak bagikan 6.100 ya. Mungkin dia hanya bagikan nanti sekitar wah ternyata hanya 2.000 3.000 ya juga nggak apa-apa gitu loh ya. Jadi lu udah jangan ekspektasi terlalu bertinggi banget sampai lu nanti kecewa di hari hanya. Tapi ya ekspektasikan seminimal mungkin ya. Gue pribadi sih harapin banget ya. Hanya bagian 6.185 tuh aja gede, cuy. Itu gede banget ya, guys ya. 24% ya. 24% itu gede banget lah. Lu investasi di mana bagian 20. Tapi ya kata orang ya, kan direksinya yang ngajuin 6.100, masa pemegang saham utamanya ASI nolak? Ini ada usul nih direksi, ya enggak? Manajemennya UNTR. Terus pemegang utamanya si ASII nolak, dikasih 6.185. Make sense nggak? Ini udah diusulin nih. Ya nggak? Lu bagi pemegang saham mayoritas menolak 6.100 kan nggak make sense gitu kan? Ya. Menurut gua harusnya sih logikanya bakal disetujuin, harusnya. Ya, harusnya. Ya lu ditawarin nih, lu perusahaan, lu pemegang modal nih 6.100 nih kita mau baginya, lu harusnya happy dong, pemegang ASII-nya happy dong. Harusnya. Gitu ya. Astranya harusnya happy dibagi situ, dan dari catatan laporannya sih ya masih kuat lah. Masih di 66 triliun. Jaga-jaga ya. Oke, guys, gue rasa sampai di sini aja ya. Jadi simpulannya iya, potensinya kuat untuk dibagikan di 6.185, sangat-sangat besar dari laporan keuangannya, tapi jangan ekspektasi berlebihan juga ya, namanya ada faktor X macam-macam lah ya. Siapa tahu nggak jadi bagian segitu, ada bagian-bagian macam pertimbangan, kita nggak tahu.
Ya, oke gitu aja guys. Yang penting tujuan video ini tercapai ya guys. Kita sekarang jadi tahu apa sih itu laba ditahan dan tujuan laba ditahan. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.